Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah malam hari ini, malam seperti biasa dijadwalkan ngaji remaja, walaupun sebagian sudah expired. Alhamdulillah masih banyak remajanya ya. Ini Algi baru kelihatan lagi kemana nih? Udah sibuk businessman. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan hidayahnya kita semuanya dikumpulkan di majelis ilmu ini. Nabi bersabda bahwa malaikat itu ya senantiasa berkumpul dengan halaqah ya. Halaqah ini perkumpulan yang di dalamnya ya mereka banyak menyebut nama Allah ya, jadi majelis zikir. Dan tetapi malaikat ya itu mengembangkan sayapnya ya kepada orang-orang yang berada di halaqah, yang dimana halaqah itu adalah diisi dengan kajian ilmu ya. Semoga ya, termasuk yang saat ini kita lakukan ya, dan mendapatkan yang tidak hanya dihadiri oleh ya, para malaikat ya, tetapi para malaikat yang mau mengembangkan sayapnya ya, untuk orang-orang yang senantiasa duduk yang hadir, menghadiri dan mendengarkan suatu ilmu yang disampaikan ya. Di sekitar semoga termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan tersebut. Kita sekarang masuk surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ya. Apa artinya Al-Qadar? Hah? Paucin. Ya. Peristiwa. Ya. Malam yang penuh dengan kemuliaan ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim ya. Kita baca suratnya, surat Al-Qadar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di situ ada mad jaiz, inna mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka boleh kita baca 2 sampai 6, 2 sampai 3, 2 sampai 6 wajib. 2, 4, 6 ya. Inna ya. Jadi 6 hitungannya, kalau nggak bisa menentukan pakai jari ya. Kalau bisa dikira-kira boleh ya. Kita pakai yang 6 ya. Kita ulangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di situ ada ada qalqalah ya. Hanya nanti diakhiri dengan huruf tampik ya, itu huruf ro. Sedikit kita bawa ro-nya ya, tapi tidak terlalu qadr gitu ya. Qadr. Jadi ada ujungnya, ada r-nya tetap. Jadi tidak mutlak qalqalah qad gitu ya, tapi ada ro-nya sedikit. Ibu ya. Qadr. Qadr. Jadi ada ro-nya sedikit. Tapi jangan terlalu qadr. Ya, jangan qadr. Ya. Fi lailatul qadr. Nah, ada ro-nya kecil aja, sedikit saja. Gitu ya. Coba ibu-ibu, mencoba nggak Bu? Ya, ibu-ibu ya, sama-sama ya. Ibu-ibu dulu. Ya, 1, 2, 3. Ibunya berapa? Ada berapa sih ibu-ibunya? Ya, ada berapa Bu? Hah? Coba Pak, ayo. Hah? 3. Ini ibu-ibu ya? Oh, ya bukan. Dikira ikut ke ibu-ibu. Enggak ya, ayo. Ngambek artinya nanti. Ayo coba Pak, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Inna ya. Gunanya tetap ya, di guna itu tetap walaupun nanti ada di huruf nun bertasydid dan nanti di ikhfa, ikhfanya tetap ditahan. In 2 harokat, in anzal ya, ikhfanya ab'an jadi jangan langsung dilepas. Anzalnahu, jadi mesti sedikit ditahan gitu ya. Kita ulangi lagi ya, saya bacakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya dikira-kira orangnya ya, jangan jangan dibaca qadr, atau jangan qalqalahnya saja huruf danya qad, tapi arah huruf ro-nya qad. Gitu ya. Kita lanjut dulu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama ya, ma adraka mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat.
Ya, qalqalah sama. Ya, ada ya. Itu madnya kita baca 6 harokat tadi sama dengan di awal. Jadi ketika kita bertemu dengan mad jaiz harus konsisten. Kalau ketemu di awalnya 6, maka ayat berikutnya kalau ketemu lagi kita baca dengan 6 lagi, gitu ya. Jadi harus konsisten. Ya walaupun nanti tadi pilihannya 2, 4, 6. Tapi kalau kita depannya 6, berikutnya 6. Kalau kita bacanya 2, inna anzalnahu fi lailatul qadr. 2 kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi harus seirama. Gitu ya. Jadi jangan nanti 6, nanti 2. Jadi harus ya. Murotal. Iya, sama. Jadi bacaannya cepat ya, sedang ataupun lambat. Ya, tergantung kita pilihnya mana, ya. Mau cepat, mau lambat, 2 boleh 2, boleh 4, boleh 6, ya. Tapi keadaannya tadi mesti seirama. 2 lagi, gitu ya. Jadi jangan nanti 2, nanti berikutnya 6. Jadi harus konsisten, ya. Kita ulangi ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, Lailatul yang kedua ya. Yang pertama Lailatul. Dilihat ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Khairun ditahan ya. Tanwin ketemu huruf min, huruf mim ya. Jadi guna. Idgham bigunna. Khairum ditahan. Jadi jangan langsung dilepas. Ya, khairum. Ya. Kemudian baru minnya idhar, jelas. Min al fi. Jangan min al fisyah ya. Jadi harus idhar, harus jelas. Kita ulangi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sama ya. Jadi kalau ketemu huruf yang ujungnya huruf ro, ya tidak terlalu kita baca jelas. Tapi sedikit kita bacanya saja. Syahr, wal fajr, wal asr. Nah, jadi tidak wal asr, gitu ya. Jadi huruf ro-nya sedikit saja, gitu ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa sesudah huruf sodnya itu huruf ro, sesudah huruf ha-nya itu huruf ro. Min alfi syahr. Nah, jadi tapi tidak terlalu syahr, gitu ya. Jadi sedikit saja huruf ro-nya. Kita lanjut dulu nanti supaya keburu dengan tafsirnya ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, di situ ada malaikah mad wajib ya. Malaikatu di situ ada mad tabi'i ketemu hamzahnya di satu lafaz, satu kalimat. Berapa harokat mad wajib? 5. Ya salah Pak. Ocen salah.
Ya 5 ya, 2 alif setengah, 5 harokat. Gitu ya. Ikatu. Kemudian bi'idni rabbihim, mim mati ketemu mim lagi. Ya idgham mimi, namanya idgham mutamatsilain. Ya, sama ditahan ya. 2 harokat. Bi'idni rabbihim 2. Jadi jangan langsung dilepas. Bi'idni rabbihim min. Jadi 2. Ya. Bi'idni rabbihim min. Minnya di situ ikhfa ya, sama 2. Min kulli. Min ya. Min kulli. Ya. Aqrab min. Ya, kalau tadi ya, di ayat sebelumnya apa tadi ya, wama apa namanya, inna al ini ming ya, bisa bedakan tidak? Al ming ya, tidak ada huruf seperti e-nya ya. Kalau ab'ad itu jauh dia, maknanya al ya, al-zal. Coba Bu, al. Nah, ming bersih. Ming ya. Nah, jadi hurufnya 2. Kaf dengan qaf. Min kulli al-zal. Nah, ya. Kita ulangi ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha min. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di situ ada tanda wakaf titik 3. Ada nggak? Tanda wakaf titik. Yang pertama tanda wakafnya di mana? Ya, min kulli amr. Ya, di apa namanya, ayat sebelum terakhir min kulli amr. Ya, kemudian di ayat berikutnya salamun. Ada titik, ada tanda wakaf lagi titik 3 ya. Nah, namanya wakaf apa? Namanya wakaf mu'anaqah. Wakaf apa? Kita berhentinya di mana? Di salah satu titiknya. Tidak berhenti pada keduanya. Jadi cara berhentinya tadi betul. Kita berhenti min kulli amr. Tinggal lanjutkan. Salamun hiya hatta. Karena ada yang baca gini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amri salam. Berhenti di salam, benar. Cuma nanti dia ulang lagi. Salamun hiya. Pernah dengar nggak ada yang baca gitu? Belum pernah. Nanti kalau udah gede ya pengen denger kayak gitu. Kalau masih kecil perasaan belum pernah ya. Ya, pernah dengar Bu? Ada yang baca gitu? Apalagi kalau lagi taraweh ya. Nah, emang bagusnya langsung. Kenapa? Kita berhenti tadi di tanda yang pertama. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Nah, kita lanjutkan. Salamun hiya. Nah, karena ada yang bacanya berhentinya di salam. Min kulli amri salam. Ya, mestinya tinggal lanjutkan aja. Iya hatta, tapi dia ulang lagi. Salamun, iya. Ya, ya kita berhenti aja di salah satunya. Mau di mana? Ya, nggak mesti diulang. Gitu. Bukan masalah nafas. Ya, apanya?
Bukan masalah napas. Justru dia berhenti di salam, cuma nanti salamnya diulangi lagi. Ya. Biasanya tinggal lanjut aja kan, berhenti di salah satu tandanya. Gitu. Hah? Ya kita lanjut ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba matla'il. Matla'il. Nah, ya ain ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian ya, tinggal ditekan cekek. Cekek maneh lah. Artinya ya. Ya. Huruf to maupo ya. Jadi bukan mate. Ya, jadi qalqalahnya bunyinya po. Bukan te. Maupo. Ya. Jadi bukan matla'il, bukan matla'il. Maupo la'il. Nah, ya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan itu kembali kepada Al-Quran, ya, pada malam yang penuh kemuliaan, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di surat Ad-Dukhan disebutkan kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Allah menyebutkan kata Al-Quran itu menggunakan dua makna, satu anzala, dua nazzala, ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Jadi Al-Qur'an itu prosesnya ada dua tahap. Ya, diingat ya, berapa tahap? Dua. Ini yang berbeda dengan kitab suci selain Al-Qur'an, baik itu Taurat ataupun Injil. Yang pertama, Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz kemana? Ke langit dunia. Ya, langit dunia, langit pertama Allah letakkan di Baitul Izzah namanya. Di mana? Baitul Izzah. Ya. Turunnya berapa banyak? Hah? Full 30 juz, 114 surat. Ya. 6.666 ayat. Full yang kita pegang, mushaf sekarang itu, ya, yang kita baca setiap hari, setiap waktu, itu sama persis ketika Allah turunkan dari Lauh Mahfuz, ya, sampai Allah turunkan ke langit dunia. Allah letakkan, Allah simpan di Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah, langit dunia, langit pertama, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Berangsur. Itu prosesnya menggunakan nazala. Ya, jadi anzala itu prosesnya sekaligus 30 juz. Ya, kapan turunnya? Pada malam Lailatul. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Turunnya nggak ada yang tahu, ya, karena jadi rahasia. Tapi ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu kan ada catatan sejarahnya, ya, Nabi yang menerima langsung. Berapa lama turun kepada Nabi Muhammad?
Berapa lama? Nabi Muhammad jadi nabi dan rasul, yang angkat jadi nabi dan rasul berapa, usia berapa? 40. Ya, makanya banyak rahasia 40 tahun, Pak. Wajib 40 tahun. Lebihnya 30. Ini masih remaja. Remajanya udah kebablasan. Ya, makanya RT belum ada kan 40? Ya. Makanya kalau manusia itu ada orang usia 40 tahun masih main-main ibadahnya, hati-hati. Gitu ya. Jadi kedewasaan seseorang itu usia 40 tahun. Dilihat. Ya. Makanya para nabi itu diangkat usia 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul usia 40. Ya. Kemudian Nabi Muhammad dia Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Itu prosesnya berapa lama berarti? Nabi wafat ya usia 63. Ya kan? Berarti Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad itu kurang lebih selama 23 tahun. Caranya kapan? Caranya bagaimana? Yaitu turunnya berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, kata Allah. Kami menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad dengan cara berangsur-angsur. Jadi tinggal sekaligus, tergantung. Kalau ada sahabat yang bertanya tentang suatu hal, maka turun sesuai dengan keadaan pada saat itu. Ada sahabat bertanya tentang bulan sabit, ya Allah turunkan ayat tentang bulan sabit. Ya yas'alunaka 'anil ahillah. Ada yang bertanya tentang anak-anak yatim, bagaimana cara menyantuni mereka, Allah turunkan ya keadaan tentang anak-anak yatim. Kemudian ada perkara tentang haid untuk wanita, Allah turunkan ayat tentang haid. Begitu seterusnya, tentang puasa dan lain sebagainya, ya. Jadi Allah turunkan dengan cara 2 tahap, ya. Yang pertama turun sekaligus ke langit dunia. Dari mana? Dari lauh, fi lauhim mahfuz, di surat Al-Buruj disebutkan, ya. Kemudian ya dari langit dunia Allah turunkan kepada Nabi cara berangsur-angsur, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr, ya. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul? Suatu waktu Nabi Muhammad SAW bercerita tentang para nabi dari kalangan Bani Israel dahulu. Ya, Nabi bercerita tentang Nabi Ayub. Nabi bercerita tentang Nabi Zakaria. Nabi bercerita tentang Nabi Hizqil. Nabi bercerita tentang Nabi Yusha bin Nun. Ya, Nabi menyebutkan bahwa para nabi ini beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa sedikit pun durhaka kepada Allah, tanpa maksiat kepada Allah. Bisa nggak? Ya, kita beribadah kepada Allah nggak usah banyak-banyak sehari tanpa maksiat. Bisa nggak, Pak Ucen? Nggak bisa nih, nggak bisa lihat janda bening dikit. Ya, jadi Nabi bercerita tentang para nabi dahulu, bagaimana mereka bisa beribadah 80 tahun tanpa maksiat, sekalipun. Luar biasa para nabi ini, ya. Lalu ketika Nabi bercerita seperti itu, para sahabat itu pada saat itu kagum. Ya, kita aja kagum bagaimana ya para nabi itu bisa menjaga dirinya dari durhaka, dari maksiat kepada Allah, ya. Jadi kalau meninggalkan maksiat itu wajib, ya. Kalau kita meninggalkan maksiat, secara otomatis kita sudah beribadah pada Allah, gitu ya. Kemudian ketika para sahabat pada kagum, ya, dengan para nabi dari Bani Israel tadi, lalu malaikat Jibril turun, ya, memberitahukan kepada Nabi, ya, bahwa ya, hai Muhammad, umatmu itu merasa kagum dengan para nabi dari kalangan Bani Israel, ya, dan mereka tidak pernah durhaka barang sekejap pun kepada Allah, ya. Kemudian malaikat Jibril berkata, Allah menurunkan yang lebih baik dari itu. Kemudian Allah turunkan surat Al-Qadr, ya.
Kelanjutan ayatnya apa tadi? Ya, pertanyaannya wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam yang penuh dengan kemuliaan? Apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik ya daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Andaikan kita beribadah ya pada malam ini, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu berapa tahun, Pak? 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, biar gampang aja dikasih tahu ya, gak usah mikir. Lamaan mikir teh. Berapa bulan teh? Berapa tahun? 1000 bulan? Ya, 83 tahun lebih. Ya. Tapi tadi kan Nabi cerita tentang para nabi dari Bani Israel yang 80 tahun ibadah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Sekarang ya, usia rata-rata umat Nabi Muhammad kalau ikut nabinya itu kan 63 ya. Itu belum dikurangi usia balik. Kalau usia baliknya 15 tahun, jadi berapa tahun? Kita mulai ibadahnya nih, semangat ibadah, mulai sholatnya wajibnya itu kan 15 tahun. Ya kan? Belum bolong-bolongnya ya. Belum segala macamnya lah. Ya. Sekarang belum tentu ya umat Nabi Muhammad itu lebih usianya lebih dari 63, kan tidak semuanya. Rata-rata kalau dirata-ratakan ya itu tidak lebih dari 63. Sekarang untuk menyamai ibadah para nabi terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu yang diberikan usia yang panjang. Ada orang-orang dulu itu rata-rata usianya panjang umurnya. Ya. Makanya kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diberikan umur yang panjang, kemudian apa? Dia banyak amal ibadahnya. Tapi seburuk-buruk kalian orang yang diberikan usia panjang, ya, wasa amaluhu, ya, amal ibadahnya buruk sekali, ya. Tidak pernah beribadah kepada Allah, durhaka terus. Tek botol. Diskolot, sadar-sadar. Makanya Allah berikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad untuk bisa menyamai atau bahkan melebihi ibadah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Ya, ada orang yang usianya kurang dari 63 tahun, maka kesempatan pada bulan Ramadan itulah. Ya. Maka setiap bulan Ramadan itu umat Nabi Muhammad mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini akan terus ada sampai hari kiamat. Jadi nggak dibatasi sampai berapa tahun lagi, nggak ada. Ya, jadi setiap bulan Ramadan maka umatnya Nabi Muhammad mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kita ibadah pada malam itu, ya, kemudian ya nilainya itu melebihi orang yang beribadah yang lebih daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau kita hitung matematika itu tadi umur 15 tahun balik. Ya, ini adik-adik nih 15 tahun berarti sudah wajib sholat, wajib puasa segala macam. Ya. Belum tentu yang nggak langsung ibadah soleh kan ya, banyak bolong-bolongnya. Tergantung ikut temen siapa nih. Temennya bener ya insya Allah bener. Kalau salah pergaulan ya berteman dengan orang yang nggak pernah sholat malah ikut-ikutan nggak sholat kan gitu ya. Sekarang untuk menyamai tadi 80 tahun kayaknya jauh dari harapan ya. Pak Agus saya sama ya, saya pun sama kan gitu. Dikurangi maksiat, berapa lama kita maksiat ya, lebih kira-kira lebih banyak ibadahnya atau maksiatnya kan gitu ya. Nah, Allah berikan kesempatan pada setiap berapa bulan lagi kita, kurang lebih 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan lagi nih ya. Makanya persiapannya dari sekarang ya. Jadi bukan ketika walaupun ya Nabi bersabda malam Lailatul Qadar itu kapan ya, ada yang menyebutkan malam ke-21, 27, 29 bahkan akhir Ramadan.
ya, tapi pada hakikatnya kita siapkan dari sekarang, ya. Kemudian, ya, Nabi SAW bersabda, innaha lailatul sabi'ah au tasi'ah wa 'ishrin, ya. Malam Lailatul Qadar itu malam ke-27 atau ke-29. Wa innal malaikata tilkal lailata fi ardi aktsaru min 'adadil hasa. Luar biasa. Pada malam Lailatul Qadar itu jumlah malaikat yang turun ke bumi, ya, itu aksar, lebih banyak daripada bilangan batu kerikil. Ya, batu kerikil itu, ya, itu jumlah malaikat yang turun ke bumi, memenuhi bumi, ya, itu melebihi jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Bayangkan. Begitu malaikat bersesak, ya, berdesak-desakan, ya, memenuhi, ya, bumi. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang diberkahi, malam yang penuh dengan kemuliaan, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, pada malam itu malaikat turun ke bumi, warruh, dan bersama Sayyidul Malaikah. Siapa Sayyidul Malaikah? Pemimpin para malaikat yang disebutkan ruh. Warruh itu adalah malaikat Jibril. Ya, Jibril itu Sayyidul Malaikah. Ya, pembesarnya malaikat. Ya. Kalau Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya Nabi Muhammad. Sayyidul Malaikah adalah malaikat Jibril, ya. Kemudian, ya, Nabi SAW bersabda, ya, anna Rasulullah SAW qala Lailatul Qadri fil 'ashril bawaqi, ya. Malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Man qamahunna ibtigha'a hisbatihinna fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, ya, mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa terdahulu dan dosa yang akan datang. Maksud dosa yang akan datang ini apa? Allah jaga dia daripada bermaksiat kepada Allah. Setiap akan bermaksiat dijaga oleh Allah. Gitu, nggak jadi. Sehingga dia tidak akan melakukan maksiat. Karena dia tidak melakukan maksiat, tidak ada dosa yang harus diampuni, kan gitu. Sehingga kata Allah wa ta'akhir, dan dosa yang nanti, ya, bukan berarti dia bebas melakukan dosa, bukan. Ya. Jangan diartikan berarti dosa nanti diampuni, maksiat terus, bukan. Dia dijaga oleh Allah daripada bermaksiat. Kalau nggak ada maksiat, tidak ada yang harus diampuni, kan gitu. Kemudian Nabi menjelaskan ciri-cirinya, ya. Wahya lailatul witrin, ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang ganjil, tis'ain au sab'ain, 9 atau 7, au khamisah atau 5, au thalith atau 3, atau malam-malam terakhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amarata lailatil badri annaha safiyatun baljat. Pada malam, ciri-ciri pertanda malam Lailatul Qadar itu langit itu bersih. Enggak ada mendung. Ya. Ada bintang. Ya, bersih, tidak ada mendung, ya. Ya, bintang kelihatan. Ya. Baljah, ya, baljah itu apa? Terang, ya. Kemudian, ya, ka'anna fiha qamaran sati'an, seakan-akan malam itu malam purnama, padahal sekalipun tidak lagi purnama, terang, ya. Jadi kalau kita lihat malam purnama kan terang. Ini malam biasa, tapi terang, bersih langitnya, ya. Jadi kalau nanti ada yang mendapat Lailatul Qadar, lihat, ya. Kayaknya dapat, ya, cuma perasaan dia mungkin, ya. Belum tentu, ya. Belum beres, ya. Nanti belum beres, nggak sabar, Bu, nggak sabar ini bagusnya. Kemudian sakinatun sajiyatun, ya, malam tersebut tenang, sajiyah, hening, ya. Jadi
Ini yang dirasakan ya. Tentu orang yang mendapatkan ya tinggal nanti yang mendapatkan ini kira-kira ada ciri-ciri ini ya bisa jadi gitu ya. La barda fiha wala harra, tidak dingin dan tidak pula panas. Teu tiis, teu hareudang gitu tanya. Adem, hangat. Bukan ya, hangat. Ya, enggak dingin, enggak juga kepanasan. Hangat. Jadi iya pokoknya hangat ya, tenang. Wala yahilu likawkabin ya yurma biha fi hatta tusbiha. Dan diharamkan bintang-bintang itu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Kita kalau lihat bintang itu setiap malam pasti ada bintang jatuh. Itu rujuman lisyayatin, untuk melempar setan yang mencuri pendengaran di langit. Cuma pada malam Lailatul Qadar enggak ada bintang yang jatuh. Ya. Kenapa? Karena pada malam itu setan nggak ada yang berani, ya. Jadi kalau kita lihat bintang meteor, itu berarti ada setan yang ke langit mendengar pembicaraan langit, gitu ya. Makanya dilempar oleh ya rujuman lisyayatin kan di surat Al-Mulk ya, surat Tabarok, sebagai lemparan untuk setan-setan yang mendengar pendengaran langit. Wa nakunna naqudhu minha maq'ada lisan faman yasma'il an yajid lahu shihabar rasada. Kata jin, ya setan yang mendengar pembicaraan langit, kami ini dulu biasa duduk-duduk di langit nunggu besok akan terjadi apa nih. Tapi kalau sekarang, famay yastami'ul an, kalau yang sekarang yang mendengar, yajidillahu shihabar rasada, maka ada ya api yang melempar dia. Ya, jadi sebagai apa namanya setan itu, jin itu mati, ya ketika terlempar tadi oleh bintang jatuh. Nah pada malam itu tidak ada bintang jatuh karena tidak ada setan ya sampai pagi hari, hatta tusbiha, sampai pagi hari ya. Wa anna marataha anna syamsa ya sabihataha takhruju mustawiyatan. Kemudian ciri-ciri berikutnya pada pagi hari, matahari itu bersinar dengan tidak terik. Seperti malam juga keadaannya, pagi tapi keadaannya tidak terik. Ya. Jadi matahari bersinar itu kan ya biasanya panas buat apa namanya menghangatkan tubuh, ini enggak ya. Pada hari itu pagi harinya ya matahari keluar di pagi hari, takhruju mustawiyatan, itu dengan sempurna, bercahaya dengan sempurna, tapi ya tidak seperti biasanya, melainkan seperti rembulan ya. Laisa laha syu'a'un mithlal qamari lailatal badri ya. Ya, tapi matahari tersebut ya apa namanya seperti rembulan di malam purnama. Sinarnya itu bersinar tapi tidak ya sampai terik gitu. Sinarnya ya. Jadi hangat. Jadi nggak ada bedanya itu. Pada malam hari sekalipun tidak ada rembulan terang kayak malam apa namanya purnama, tapi ketika pagi hari pun ketika matahari terbit itu sinarnya tidak terik gitu ya, seperti malam apa namanya purnama. Kemudian wala yahillu lisyaitani ay yakhruja ma'aha yauma idzin ya. Pada hari itu setan tidak muncul bersamaan dengan matahari. Makanya kalau kita matahari terbit ya, tulu'asy syams itu diharamkan untuk sholat ya, nggak boleh sholat karena apa namanya seperti tanduknya setan. Kita matahari ya setinggi tombak ya, meninggi setinggi tombak, kita nggak boleh sholat pada saat itu, kurang lebih lewati 15 menit lah kalau mau sholat duha. Jadi pada sholat itu, sholat subuh pun jangan ya lewati sedikit, karena pada apa namanya matahari terbit itu biasa orang yang menyembah matahari itu melakukan ibadah, mereka banyak menyembah matahari pada saat terbit, maka kita tidak diperbolehkan. Nah, tapi pada saat itu setan itu diharamkan untuk muncul di pagi hari bersamaan dengan munculnya matahari. Jadi pada hari itu setan diharamkan keluar, dibelenggu betul. Ya, itulah ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan, keselamatan, ya, hiya hatta matla'il fajr, sampai fajar itu muncul ya, itu sampai malam apa nama Lailatul Qadar itu sampai pagi
pagi hari. Maka ketika kita dapati ibadah pada malam tersebut, maka nilainya melebihi ya ibadah daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan ya, jadi kalau ada yang usianya 50, 60, ibadahnya pas-pasan, ya kan? Ibadahnya pas-pasan. Ya, sedekah nggak terlalu sering, baca Quran jarang. Ibadah pada malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah hadiah yang Allah berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya relatif pendek, ya, tidak lebih dari 63 tahun. Maka kalau ada yang sudah ada usia 40 atau sudah lebih dari berapa Pak? 60? 60 pas? Aduh, 2 tahun lagi nih. Ya, itu ya. Ya, 2 tahun lagi masih ngobrol-ngobrol janda ngapain? Ya. Mending kan ini ke mushola, adzan, ya. Setiap masuk sholat adzan, ya, ngasih tahu orang sholat, ngasih tahu orang ngaji, luar biasa pahalanya ya. Daripada ngobrol-ngobrol janda nggak dapat. Ya, eman lah. Oke, mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan kesempatan, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan majelis subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.